Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risanta Alif Anafi dengan NIM 2301050231 dengan nomor presensi 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penyimpanan bahan di laboratorium. Tujuan pada video ini yaitu untuk mengetahui perencanaan kebutuhan bahan kimia di laboratorium, untuk mengetahui cara penyimpanan bahan kimia di laboratorium berdasarkan sifat fisiknya dan kimianya, dan untuk mengetahui bahan kimia yang inkompatibel di dalam penyimpanan. Teknik menyimpan bahan kimia di laboratorium yaitu perencanaan, pelabelan, dan inkompatibel. Perencanaan. Hal pertama di dalam penyimpanan bahan laboratorium adalah perencanaan pengadaan atau pembelian bahan kimia sesuai kebutuhan laboratorium. Pembelian bahan kimia bisa dilakukan 1 semester atau 1 tahun sekali sesuai kebutuhan laboratorium. Setelah melakukan pembelian, bisa dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat pelindung diri seperti jas, masker, sarung tangan, dan kemudian dicek dan catat kode bahan kimia, volume, MSDS bahan kimia, tanggal kadaluarsa, dan kondisi fisik bahan seperti tutup, wadah, dan label. Pelabelan. Setelah selesai dicek bahan kimia yang telah dibeli dapat disimpan di lemari penyimpanan sesuai dengan sifat fisiknya, kimia, dan pelabelannya. Selalu gunakan jas lab, sarung tangan, masker, dan kacamata saat menyimpan bahan kimia di lemari penyimpanan. Amoniak. Bahan kimia cair dengan sifat korosif disimpan pada ruangan dingin. Bahan kimia cair dengan simbol korosif dan berruangan berventilasi. Kalium dikromat. Bahan kimia padat dengan sifat beracun dapat disimpan pada lemari penyimpanan padat dengan simbol beracun di ruangan yang berventilasi. Natrium hidroksida. Bahan kimia dengan sifat korosif dapat disimpan pada ruangan dingin, dan bahan kimia cair dengan simbol korosif di ruangan berventilasi. Natrium karbonat. Bahan kimia padat dengan sifat iritasi dapat disimpan pada lemari dingin penyimpanan padat dengan simbol iritasi yang berventilasi, dan selalu gunakan kacamata saat menyimpannya. Etanol. Bahan kimia cair dengan sifat bahan mudah terbakar dapat disimpan pada lemari dingin penyimpanan padat dengan simbol mudah terbakar dan diventilasi. Kloroform. Bahan penyimpanan bahan kimia cair dengan simbol beracun dapat disimpan pada lemari dingin penyimpanan cair dengan simbol beracun dan di ruangan berventilasi. Inkompatibel. Dalam menata bahan kimia di lemari penyimpanan laboratorium perlu diperhatikan bahan-bahan yang dapat bereaksi atau yang biasa disebut dengan inkompatibel. Berikut beberapa bahan yang dapat bereaksi membahayakan. Amonium nitrat inkompatibel dengan asam klorat, asam nitrat, pelarut organik, mudah terbakar, dan bubuk logam. Karbon aktif inkompatibel dengan bahan oksidator seperti klorat, perklorat, dan hipokrit. Kemudian senyawa A yaitu sianida, senyawa B asam dapat menghasilkan produk gas beracun yaitu asam sianida. Senyawa A sulfida dengan senyawa B asam dapat menghasilkan produk gas beracun hidrogen sulfida. Untuk selengkapnya bisa melihat tabel yang sudah saya sediakan. Sekian penjelasan materi tentang penyimpanan bahan kimia di laboratorium dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.